Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas materi logika mengenai genus, diferensial, spesial, propria, asidensia, hingga klasifikasi. Berhubung materi cukup padat, maka mari kita langsung masuk ke pembahasan. Sebagai predikat, term dapat dibedakan menjadi yang pertama genus, yang kedua diferensia, yang ketiga spesia, yang keempat propria, yang kelima asidensia. Kelima term universal tersebut dalam bahasa Arab disebut al-kulliyah, al-hamzah, merupakan pembahasan kata yang sangat berguna bagi pembuatan definisi. Genus, diferensia, dan spesia termasuk substansi dari suatu pengertian. Sedangkan propria dan asidensia berada di luar substansi. Contoh, manusia adalah binatang yang dapat berpikir, yang dapat belajar, dan yang dapat berambut. Dari contoh tersebut, terdiri dari 5 term, yaitu binatang adalah term genus, manusia adalah term spesia, berpikir adalah term diferensia, belajar adalah term propria, berambut adalah term asidensia. Genus atau jenis. Genus adalah term universal yang mempunyai bawahan banyak dan berbeda-beda, tetapi kesemuanya mempunyai sifat yang sama, yang mengikat keseluruhan bawahan yang berbeda-beda itu. Genus adalah term yang menyatakan hakikat suatu barang, tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikatnya yang sempurna. Kerbau, ikan, gajah, manusia adalah berbeda, tetapi semua memiliki sifat persamaan, yaitu sifat kebinatangan. Jadi, kata binatang adalah jenis. Spesia atau kelas. Spesia adalah term yang menunjukkan hakikat yang berlainan tetapi sama-sama terikat dalam satu genus. Kerbau, ikan, gajah, manusia adalah spesia. Genusnya adalah binatang. Genus dan spesia. Genus dan spesia merupakan dua term yang saling berhubungan. Genus merupakan satu kelompok yang tersusun dari beberapa spesies. Misal, binatang adalah genus, manusia adalah salah satu spesiesnya. Suatu genus dapat menjadi spesies baru terhadap suatu genus yang lebih besar. Misal, binatang adalah spesies dari genus makhluk. Begitu pula, suatu spesies dapat menjadi genus baru terhadap suatu spesies yang lebih kecil. Misal, manusia merupakan genus dari spesies manusia purba. Pada tingkatan tertentu, suatu genus tidak dapat menjadi spesies baru. Genus tertinggi ini disebut summum genus. Begitu juga suatu spesies pada tingkat tertentu tidak dapat menjadi genus baru, maka spesies terendah ini disebut infirma species. Diferensia. Diferensia atau sifat pembeda adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terikat dalam satu genus. Diferensia yaitu ciri yang membedakan suatu spesies dari spesies-spesies yang lain dalam lingkungan genusnya. Ciri ini merupakan substansi yang hanya dimiliki oleh suatu spesies tertentu dan tidak dimiliki oleh spesies-spesies yang lain.
Misal, manusia adalah hewan yang berpikir, binatang adalah genus, manusia adalah spesies dari binatang. Berpikir adalah ciri dari term manusia, artinya substansi berpikirlah yang membedakan spesies manusia dari spesies-spesies yang lain dalam lingkungan genus binatang. Apabila telah hilang ciri berpikir pada seorang manusia, berarti telah hilang substansi pada orang itu. Propria atau sifat khusus. Propria adalah term yang menyatakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Dari sifat berpikir inilah timbul sifat-sifat khusus seperti membentuk pemerintahan, membuat lembaga, belajar, berpakaian, dan berkebudayaan. Propria tidak merupakan substansi, tetapi propria hanyalah dapat melekat pada substansi karena propria hanya merupakan akibat yang timbul dari diferensia atau sifat pembeda. Contoh, belajar merupakan propria dari manusia, dan belajar merupakan akibat yang timbul dari manusia yang berpikir. Artinya, yang selain manusia tidak dapat belajar, karena yang selain manusia tidak dapat berpikir. Asidensia atau sifat umum. Asidensia adalah term yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh suatu spesies, seperti gemuk, kurus, berambut, dan ceroboh. Asidensia di samping tidak merupakan substansi, juga bukan merupakan monopoli dari suatu substansi. Misal, manusia itu berambut, namun yang berambut tidak hanya manusia. Seandainya manusia tidak berambut, ia tidak kehilangan substansi kemanusiaannya. Batas konotasi. Pengertian suatu subjek cukup dengan menyebut sekedar sifat yang menunjukkan pengertiannya. Jadi, tidak usah menyebut propria dan asidensianya, tetapi cukup genus dan diferensianya secara tepat. Dengan genus atau jenis, kita telah dapat mengetahui golongan mana subjek tersebut dimasukkan. Dan dengan sifat pembeda atau diferensia, kita dapat membedakan subjek tersebut dengan subjek lain yang terikat dalam golongan itu. Karena itu, pengertian manusia cukup. Manusia adalah binatang yang berpikir. Karena sifat inilah yang penting. Kita tidak perlu menyebut sifat lain seperti berdagang, belajar, membuat lembaga, juga sifat seperti kaya, gemuk, keriting, dan lain-lain. Batas denotasi. Batas konotasi dan denotasi adalah spesies, yakni jenis yang telah dihadirkan sifat pembedanya. Karena keduanya menggunakan spesies sebagai batas, maka antara konotasi dan denotasi terjadi perbandingan terbalik, yakni semakin bertambah pengertian yang membentuk konotasi, maka semakin kuranglah kesatuan yang dicakup denotasi dan sebaliknya. Semakin kurang pengertian yang membentuk konotasi, semakin luaslah kesatuan yang dicakup denotasi. Perbandingan antara konotasi dan denotasi dapat terjadi apabila konotasi daripada term tersebut jelas dan bukan term tunggal. Contoh, term Himalaya tak akan terbalik meski konotasinya menjadi
Himalaya yang tinggi dan bersalju. Tambahan haruslah bukan sifat kekhususan. Contoh, manusia menjadi manusia berbudaya. Hukum perbandingan terbalik antara konotasi dan denotasi harus hanya digantungkan atas konotasi saja, tidak boleh atas denotasi. Perbandingan itu hanya terjadi pada term universal yang dapat dibagi secara menurun, atau dapat dibagi menjadi division dan subdivision. Klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Contoh, penjual buah menyusun dagangannya dengan beberapa cara, antara lain berdasarkan harganya, berdasarkan ukurannya, ataupun berdasarkan buah yang sejenis. Ilmuwan membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 golongan besar, yaitu ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu humaniora. Mengelompokkan barang tersebut bertujuan agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda itu. Ada 2 macam cara membuat klasifikasi, yaitu dengan pembagian dan dengan penggolongan. Pembagian. Pembagian adalah membagi suatu genus atau genera pada spesies yang dicakupnya. Pembagian merupakan analisis denotasi, sedangkan definisi merupakan analisis konotasi. Jadi, pembagian merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu genus kepada spesiesnya. Patokan dalam pembagian. Yang pertama, pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada genus secara menyeluruh. Spesiesnya merupakan perubahan tertentu dari sifat persamaan itu. Contoh, pembagian dari bidang datar antara lain segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Namun, jika kita membaginya dalam belah ketupat, jajar genjang, bujur sangkar, maka pembagian tersebut tidaklah berdasarkan sifat yang ada pada genus secara menyeluruh dari bidang datar, melainkan hanya perubahan tertentu dari segi 4. Pembagian yang berdasarkan sifat yang ada pada genus secara menyeluruh adalah pembagian yang dalam bahasa Latin disebut fundamentum divisionis. Syarat ini menjamin agar pembagian itu dapat menghasilkan spesies yang langsung di bawah genusnya. Jika tidak demikian, kita akan mendapatkan spesies yang tidak langsung, artinya ada spesies di atasnya yang diloncati. Yang kedua, setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Pembagian yang berdasarkan lebih dari satu dasar akan menghasilkan spesies yang simpang siur atau overlap atau cross division atau terselip tidak karuan. Misal, pembagian manusia menjadi manusia berkulit putih, manusia Arya, manusia Asia, manusia penyabar. Dalam contoh tersebut, terdapat 4 macam dasar pembagian, yaitu warna kulit, ras, regional, dan sifat dari manusia. Pembagian yang benar harus dengan salah satu dasar saja, sehingga tidak menghasilkan spesies yang simpang siur. Yang ketiga, pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genus. Hal ini terkadang sulit dilakukan karena sangat bergantung pada keluasaan pengetahuan kita atas kelompok barang-barang. Pembagian dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan pembagian menurut logika.
Misal, pembagian daging menjadi irisan kecil-kecil atau pembagian roti ke dalam potongan-potongan bukanlah pembagian logika karena bukan pembagian dari genus kepada spesiesnya. Pembagian dikotomi. Pembagian dikotomi adalah pembagian suatu genus kepada spesies yang dicakupnya dengan cara mengelompokkan menjadi dua golongan yang dibedakan atas ada dan tidak adanya kualitas tertentu. Dikotomi diambil dari bahasa Latin dikotomia, artinya pembagian secara dua-dua, berpasang-pasangan, dan dalam bahasa Arab disebut sunaiyah. Metode ini masih dianggap berguna sebagai suatu cara membuat klasifikasi. Terkadang, kita secara tidak sadar telah melakukan pembagian dikotomik, seperti ketika dalam suatu pengelompokan, manakala pembagian lebih lanjut sudah tidak mungkin lagi, maka kita kelompokkan ke dalam kelompok aneka ragam sebagai kelompok yang tidak diketahui. Penggolongan. Jika dalam pembagian kita menguraikan denotasi suatu genus, maka dalam penggolongan kita mencoba mengatur barang-barang dalam kelompok spesies. Pembagian dan penggolongan mempunyai arah bertentangan. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, dari genus kepada spesies. Sedangkan penggolongan bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju spesiesnya. Barang yang mempunyai persamaan tertentu dikelompokkan ke dalam golongan yang sama, dan barang yang mempunyai ciri berbeda digolongkan ke dalam golongan yang berbeda pula. Contoh, terdapat barang seperti melati, besi, kenanga, mawar, timah, emas, cempaka, tembaga, dan platina. Dari beberapa barang tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, sehingga dapat dikelompokkan dalam golongan bunga dan golongan logam. Penggolongan dilaksanakan berdasarkan kemiripan dasar yang dimiliki oleh individu barang-barang yang ada. Pengetahuan kita tidak lain adalah penggolongan barang-barang atas golongan tertentu. Saat indera kita menangkap objek, mula-mula yang kita lakukan adalah berusaha menemukan genusnya, kemudian membandingkan dengan barang lain yang tercakup dalam genus itu. Jika kita menemukan genusnya, maka kita dalam keadaan bimbang, artinya kita tidak bisa memberikan identifikasi barang tersebut. Ada dua macam penggolongan, yaitu penggolongan alam dan penggolongan buatan. Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita, seperti penggolongan mawar, melati, kenanga ke dalam golongan bunga. Penggolongan buatan adalah penggolongan yang didasarkan atas satu sifat. Dikatakan buatan karena penggolongan itu dimasukkan untuk mengabdi tujuan tertentu. Contoh penggolongan buatan yaitu penyusunan kata dalam kamus, penyusunan buku dalam perpustakaan, pengelompokan barang-barang di toko, dan lain-lain. Penggolongan ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan sejauh mungkin. Penggolongan, baik penggolongan alam maupun penggolongan buatan, dinamakan juga klasifikasi dalam arti sempit. Demikianlah pembahasan singkat mengenai genus, diferensia, spesia, propria, asidensia, dan juga klasifikasi. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.